Dalam kehidupan, apapun yang Anda lakukan akan berimbas pada apa yang Anda alami saat ini. Di acara ini kami akan menguak fakta dari sekian permasalahan kehidupan seseorang. Ingat, ini adalah fakta. Karma baik atau buruk akan terungkap. Sudah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini? Apakah pesugihan, guna-guna, ilmu santet, atau pengalaman spiritual pantai selatan? Semua akan kita kuak hanya di Karma. Pemirsa, bintang tamu kami pada malam hari ini seorang aktris, pemain sinetron, cantik, dan dia juga pemain film horor. Sangat peka terhadap makhluk gaib. Bahkan, ia sempat berkunjung ke pantai selatan dan bertemu atau berkomunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Lahir di tanggal 25 Juli, sama seperti tanggal kelahiran saya. Ini dia, Garneta Haruni. Garneta Haruni, kelahiran tanggal 25 bulan Juli. Pesinetron cantik sekaligus pemain film yang peka tentang keberadaan makhluk astral. Menurut pengakuannya, Garneta pernah berkomunikasi dengan Nyai Ratu Pantai Selatan. Karma baik atau karma buruk yang diterima Garneta Haruni. Tanggal lahir bisa sama dengan saya, tapi tampaknya keberanian saya jauh di bawah Garneta. Halo Garneta, selamat datang di Karma. Apa kabar ya? Baik sekali. Baik ya. Keberanian tentang berkunjung ke pantai selatan. Perempuan lagi ya kamu nih ya. Dan juga katanya informasi yang saya dapatkan, kalau saya salah mohon dikoreksi, sempat berkomunikasi. Betul? Sebenarnya kalau komunikasi secara langsung bertemu dengan beliau, enggak. Jadi melalui kayak cenayang. Tapi memang ya karena kalau kayak gitu kan memang harus diizinkan. Memang bertemu, langsung komunikasi ngobrol, iya. Iya? Iya. Waduh, ini adalah saksi, saya bisa bilang saksi hidup ya. Karena ini pemirsa banyak sekali ingin mendengar, apakah ini sekedar legenda atau memang betul ada. Nah jadi sebagai seorang saksi, apa yang bisa Garneta sampaikan ke pemirsa di rumah tentang beliau? Sebenarnya nggak bisa bicara terbuka sekali kalau untuk apa yang memang sudah dibicarakan pada waktu itu sama Ibu Ratu. Cuman ya pernah aja gitu. Tapi untuk waktu itu menyampaikan hal-hal yang baik, berpesan yang baik untuk ya kedepannya aku supaya lebih berhati-hati atau apa banyak sekali yang pesan beliau untuk Ibu Ratu. Tujuan awal pertama mempunyai atau membulatkan tekad serta niat ya untuk berkomunikasi itu apa sih? Sejujurnya tidak pernah meminta atau aku juga tidak pernah mencari keberadaan atau memang sosok memang Ibu Ratunya. Emang ada jalannya gitu. Ada yang memang dekat dengan ibu. Terus langsung bicara sama aku bahwa Neta kamu Garnet kamu bla 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 bla. Terus mantan suami juga ada kaitannya dengan itu. Terus pada waktu kita baru pacaran, dia udah kayak kok kayak kamu bau laut ya gitu. Memang sebenarnya udah ada kaitannya gitu, tapi aku tidak pernah mencari atau meminta untuk bertemu atau ya seperti itu. Untung bau laut ya, daripada dibilang pertama ketemu bau matahari kan gak enak ya. Iya, janganlah. Nah ini ngomong-ngomong soal perjalanan Neta, karena kan saya tuh pengen tahu banget nih tentang sosok beliau. Dimudahkan atau kamu mendapatkan banyak seperti celaka atau mungkin keraguan, apa yang terjadi?
Kalau menurut aku hal-hal seperti itu tidak bisa dipermainkan atau kita sembarangan jadinya. Jadi kalau udah mengenal atau pernah berada di suatu tempat itu, jadi kita lebih berhati-hati. Oke, tidak hanya Garneta saja yang bisa dibilang menghormati sosok beliau ya. Tetapi teman saya seorang indigo ini bahkan ia punya ruangan khusus sendiri sebagai duplikat atau replika dari ruangan Nyai Ratu Roro Kidul. Langsung saja saya panggilkan kepada Anda pemirsa, ini dia Roy Kiyoshi. Halo Robi. Selamat datang kembali. Selamat datang. Roy, ada Garneta. Halo Hai, Garneta. Garneta tanggal lahirnya sama kayak abang nih, 25 Wah, Juli. 25 Juli. Sama, udah bisa kebayang ya karakternya seperti Iya, apa ya. seperti itu. Nah, ini Roy sama Garneta juga punya kesamaan loh. Iya, ternyata sesama ini juga ya, menghormati sosok Ibu Ratu juga ya. Iya. Oh, kapan terakhir untuk melakukan ritual-ritual tersebut kalau saya boleh tahu? Sebenarnya pada waktu itu hanya berkunjung itu untuk silaturahmi. Silaturahmi. Jadi tidak ada untuk niat khusus melakukan ritual atau meminta sesuatu bahwa aku datang ke sana ya itu ritual. Aku iya. nggak. Cuma respect saja, Respect, membina iya. silaturahmi Iya. seperti itu ya. Tapi tampaknya si Garneta sendiri memiliki intensi atau tendensi kecenderungan menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sosok Ibu Ratu ya tampaknya. Sebenarnya aku ini sangat mengagumi sosok ibu. Iya. Mau ibuku, ibu di seluruh dunia, mau ibu siapapun ibu. Iya. Jadi pada waktu itu ada yang bilang sama aku kalau aku Garnet kamu ada hubungannya ke sana, ada kaitannya. Merasa apa ya? Merasa kagum gitu ya, Iya, admire gitu ya, iya, mengerti sih posisinya. Oke. Ya, Seperti itu. Garnet, Kak Robi boleh nanya sesuatu nggak? ya. Apakah yang ada di sini berhubungan dengan mantan? Ini Jujur. sebenarnya pada waktu itu dia udah punya duluan. Dia mengasih tahu aku bahwa artinya begini dan aku sebenarnya kalau untuk artinya dan ininya tuh meaningnya segala macamnya aku nggak terlalu paham. Iya, Karena iya, aku suka simbolnya Iya. dan aku tahu ini lotus. Teratai. Iya, bagus. teratai itu. Iya. Oke, aku mau. Tunjukin ke pemirsa boleh. Bagus Saya loh. pegang ya. Ya. Tahu nggak kenapa Kak Robi bisa nebak begitu? Bukan karena Kak Robi cenayang ya. Ah, ya. Soalnya mantan-mantannya punya semua. Oh iya. Oh iya. Maaf ya, harus Kak Robi Iya, benar. bongkar. Iya benar lagi katanya. Setelahku, ya. Setelahmu ya. Oke, sekarang kita menuju ke partisipan kita dan nanti akan kita simpan dulu tentang perjalanannya bertemu dengan Perjalanan, Nyai ya. Roro Ratu Wow, Kidul Roy. menarik Sekarang kita sekali. menuju kepada partisipan kita. Bapak Ibu mohon bersiap, duduk tegak dan Roy silahkan berikan kisi-kisinya. Ya. Seseorang yang mempelajari ilmu gaib di pantai selatan. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Sanjaya, kelahiran tanggal 2 bulan Maret, memiliki kemampuan khusus dunia spiritual. Pergi ke pantai selatan untuk mencari tahu siapa dirinya. Bahkan, Sanjaya berpindah-pindah tempat untuk melakukan ritual 3 hari 3 malam dan tidak makan, tidak minum. Karma apa yang akan dijalani Sanjaya ke depannya? Pemirsa, ada Mas Sanjaya lahir tanggal 2 bulan 3 di hadapan kami. Apa kabar Mas Sanjaya? Baik, Mas. Alhamdulillah. Rambutnya bagus ya. Rambutnya hits ya. Oke. Apa? Wow, gambarannya Roy langsung ada. Ya bisa saya langsung ya saya utarakan perasaan saya ketika saya bertemu dengan Mas Sanjaya. Jadi lahir di bulan lahir di tanggal 2 bulan Maret. Sanjaya juga orangnya mencoba dan menceburkan diri tampaknya, Robi.
Jadi sebenarnya orang yang suka dengan spiritual, kemudian menceburkan diri, melakukan ritual-ritual seperti ritual menyendiri selama 3 hari mungkin, atau ritual menyendiri tanpa makan dan minum, tapi di ruangan yang gelap sekali seperti itu yang saya lihat di Mas Sanjaya. Terus kemudian juga saya merasa bahwa ini ada gambaran sosok putri loh di sini. Tapi ada tapinya di sini. Saya tidak menyebutkan ini siapa dan tokoh siapa karena ini bukan orang yang familiar di mata saya dan sepanjang hidup saya. Ya. Saya sangat mengenal sosok beliau sekali dengan detail-detailnya dan wangi-wanginya. Ya. Tetapi yang saya gambarkan di sini berbeda dengan tokoh tersebut, Ibu Ratu. Ya. Di sini saya melihat seolah-olah sang putri menyerupai Ibu Ratu Nyi Roro Kidul di sini. Jadi putri apa, Roy? Saya melihat di sini ada sebuah goa. Apakah kau pernah mengunjungi goa sebelumnya di dekat pantai selatan? Pernah. Wow. Ya, gua itu memang dihuni dengan ribuan kelelawar di situ. Oh iya. Di situ Ya. saya emang 3 hari 3 malam, saya tidak makan, tidak minum, tidak tidur pula. Saya di situ meditasi. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya, kalau mungkin istilah Meditasi. orang Jawa pati geni apa ya namanya. Iya. Tapi semua itu saya lakukan, saya emang mencebur ke dunia hal seperti itu. Semua berawal dari saya sendiri dari kecil, itu disebut anak kluwung. Mungkin pernah dengar kluwung? Kluwung itu pelangi yang nampaknya di sebelah barat. Dan itu menandakan nggak baik. Ya, kalau pelangi di sebelah timur itu namanya tejo, itu menandakan keberuntungan. Karena kenapa disebut anak kluwung? Saya punya kakak 2 meninggal waktu itu, waktu saya TK. Adik saya juga meninggal 2 orang. Nah, karena kondisi seperti itu, saya disebut anak kluwung. Di situ juga saya udah mulai ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Nah, kalau hal tersebut, akhirnya saya terus belajar, mempelajari diri saya ada apa. Karena seolah-olah ada sisi lain dari diri saya yang mau keluar. Nah, ini yang saya selama ini antisipasi. Jadi saya memang terjun ke dunia spiritual, saya belajar kemana saja, bukan hanya ke pantai selatan, saya juga ke puncak Gunung Slamet, melakukan hal yang sama. Di saya juga saya semedi dan sebagainya untuk pengontrolan diri saya sendiri. Terus saya di pinggir pantai, saya juga pernah melakukan 3 hari juga seperti itu. Di Jadi, pinggir pantai? Ya, Melakukan ritual dengan... ritual juga. Ya. Pinggir pantai apa ini? Pantai Karangbolong, di daerah Jawa Tengah. Jogja. Iya. Ya. Setelah saya disebut anak kluwung tadi itu, saya itu nggak pernah sehat. Dari TK sampai dewasa, saya tumbuh dengan obat-obatan dan banyak-banyak obatan. Saya selalu ke dokter ada apa dengan saya selalu sakit gitu. Sampai orang tua saya juga malu karena setiap cek ke dokter dibilangnya cuma kurang gizi lah, itulah dan sebagainya. Ya. Padahal saya konsumsi sehari-hari udah disupport sekali sama orang tua, sampai ibarat kata saya di nomor 1kan untuk masalah makanan gitu. Iya. Saya tetap tumbuh gemuk dan sebagainya, normal gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Akhirnya saya mempelajari ilmu-ilmu itu, saya pergi kemana-mana untuk pengontrolan diri saya. Maaf Mas Sanjay, kalau nggak dikontrol apa yang terjadi? Anak kluwung itu ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya tumbuh, itu bisa jadi orang yang sangat brutal. Atau sebaliknya. Nah, meskipun saya tumbuh dengan sebaliknya, dengan semua kejadian itu sakit yang nggak tahu biasa, sakit ya. apa. Oh, gitu. jadi brutal atau sakit-sakitan? Iya, Oh, seperti 2 pilihan Dua itu. Cuma dengan keadaan seperti itu saya nggak mau menyerah, dalam arti saya tetap harus bisa bangkit dengan semua itu. Akhirnya saya emang belajar ilmu dan sebagainya. Antara tahun 2010 sampai tahun 2012 saya ibarat kata itu di puncaknya latihan. Justru saya benar-benar mengasah semuanya. Memang benar, saya mempunyai kemampuan tertentu pada saat itu. Saya bisa melihat yang lain-lain di dunia lain, sampai boleh dibilang
saya pergi ke dukun pun, dukun itu jadi nggak ada gunanya, jadi apa namanya ya? Useless lah. Iya, jadi kayaknya dukun Mas itu lebih nggak ada. jago gitu. Iya, gitu. Pernah sewaktu ketika saya datang ke suatu tempat pengobatan, pengobatan tulang yang mereka hanya mengobati hanya dengan cara diikat saja, langsung patah tulangnya sembuh. Saya datang ke situ. Nah, kebetulan ada orang di situ kesurupan langsung. Nah, ternyata yang punya di situ makhluk gaibnya benar-benar mau menyerang saya. Nah, emang kejadian waktu itu orang si dukunnya itu marah ke saya, kamu ngapain ke sini-sini? Jadinya semuanya pada marah gitu. Padahal tujuan saya ke situ cuma mau nganterin ada korban patah tulangnya gitu. Ya alhasil yang diobatin nggak sembuh dan sebagainya seperti itu. Nah, waktu terakhir saya melakukan ritual itu yang tepatnya di Gua Lawa. Gua Ya, Lawa namanya itu. Gua Lawa. Iya. Dekatnya Gua Raja di sana. Oke. Saya keluar dengan nama baru yang sekarang ini Sanjaya. Sebelumnya nama saya bukan itu. Nama saya aslinya Slamet Triyoga. Karena diambil dari anak Kluwung tadi. Karena saya satu-satunya yang hidup pada waktu itu. Ya. Ya, setelah saya menjadi Sanjaya, ini posisi saya sudah menikah ya, Kak. Posisi sudah menikah. Setelah saya pulang dengan nama baru, kehidupan baru, semuanya memang berubah. Saya jadi lebih enakan, Lebih tenang ya? lebih tenang. Terus dari sisi finansial juga enakan lagi gitu. Iya. Ya. Ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ternyata ada yang mengikuti saya hingga ke rumah pada waktu itu. Jadi setiap saya berhubungan dengan istri, setelah saya istirahat, ada yang nyamperin saya, Kak. Awal mulanya itu saya hanya mungkin halusinasi atau apa dan sebagainya gitu kan. Saya nggak hiraukan itu semua. Gitu. Tapi itu sering terjadi seperti itu. Siapa yang ngampiri? Ya, kita melakukan hubungan badan dengan itu. Perempuan. Ya, seorang perempuan. Berarti setelah sama istri, Iya. sama makhluk gaib, Mm-mm. tanpa sepengetahuan istri, Tanpa sepengetahuan di istri. mana ngelakuin ini? Ya itu saya bilang di sini saya seperti ilusi atau apa itu saya Halusinasi. selalu melawan itu. Saya anggap itu semua ilusi terus gitu. Tapi dia kerap datang. Kalau misalnya saya sakit secara biologis atau apa, saya kan habis sama istri gitu kan. Iya, Kecuali iya. saya nggak pernah disentuh dan sebagainya, mungkin ada kemungkinan ke arah situ ya. Itu selalu seperti itu. Dan itunya random. Jadi kalau misalnya saya melakukan dengan istri itu dengan hasrat yang tinggi, itu pasti dia datang. Dia datang. Cemburu, Ya nggak tahu cemburu atau apa. minta jatah. Ya. Suatu saat saya menikmati terus hubungan seperti itu enak dan sebagainya. Iya. Sisi finansial saya juga meroket dan sebagainya gitu kan. Iya, iya. Namun akhirnya saya menyadari bahwa itu kayaknya nggak bener deh gitu kan. Soalnya selain itu juga ada efek Buruk. sampingnya, gitu. Ada efek buruknya. Mungkin saya juga mewakili pertanyaan pemirsa di rumah kali ya. Ada banyak kejadian kasus berhubungan dengan makhluk halus atau sosok putri ya, Bobby. Sebenarnya itu yang dirasakan tuh beneran atau memang sekedar sensasi apa ya? Ilusi optik. Jadi tiba-tiba kalau misalnya, ya maaf nih saya terangkan. Jadi kalau misalnya saya merebah di samping istri gitu, tahu-tahu dia udah di atas saya, terus langsung secara Tahu-tahu tidak sih. sadar pun saya langsung seolah-olah mengikuti apa yang dia mainkan. Tapi tidak dalam kondisi state of mind yang lagi mimpi. Kan kondisi ada alpha, beta, theta, dan delta gitu. Maksudnya kamu tidak bisa berbedain itu ini mimpi kah atau Tadinya saya mengarah ke situ, Roy. oke. Mungkin ini cuma mimpi Iya, lah, iya. mungkin ini cuma ilusi lah. Kan, gitu. Tapi itu kerap terjadi. Istri nggak pernah dengar kamu desah-desah gitu, Mas? Iya. Last time saya kasih tahu ke dia bahwa selama ini kenapa hidup kita bisa sampai Enggak, seperti ini dan sebagainya. pada waktu melakukan itu. melakukan itu tuh Ada ya desahan ada nggak? desahan mungkin Ada. apa gerakan itu pasti ada Ada, suara. Ya selayaknya Pasangan Oh, suami iya? istri. Oh iya. Istri padahal di sebelah Mas, istri di sebelah saya. tapi dia nggak kebangun. yang nggak bangun sama sekali.